Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah, nggak ada yang pikir dengan Al-Quran. Ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Wa qala aydan utlubul ilma minal mahdi ila lahad. Para jamaah sholat subuh Masjid Raya Bani Umar, yang mudah-mudahan semuanya kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya atas segala dosa, dan mudah-mudahan Allah juga menetapkan nikmat karunia yang telah diberikannya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah juga menambahkan nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat terkirim salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya semua, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita umatnya, yang insya Allah kita senantiasa mengikuti risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat kepada semuanya, para pengurus GKM Masjid Raya Bani Umar, berkhusus kepada para jamaah yang alhamdulillah pada subuh ini kita bersama-sama beribadah insya Allah dengan khusyuk di masjid ini. Sholat subuh berjamaah mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, selanjutnya setelah subuh ini kita akan iktikaf bersama-sama yang diisi dengan zikir pengajian. Mudah-mudahan pengajian ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama, walaupun saya tidak berniat untuk menggurui, tapi kita sama-sama untuk thalabul ilmi, untuk sama-sama mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang barokah manfaat. Sebelum kita mulai pengajian ini, sebagai rasa syukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada yang menjadi wasilah dapatnya kita nikmat sholat di sini, duduk di sini, yaitu keluarga besar Bapak Umar Wirahadi Kusuma. Mari kita sama-sama bacakan Fatihah untuk Bapak Haji Umar Wirahadi Kusuma almarhum beserta keluarga besarnya.
Semoga yang sudah wafat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan di alam kuburnya, dan apa yang telah dijariahkan terus mengalirkan pahala untuk semuanya, dan yang masih hidup mudah-mudahan senantiasa ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita khususkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus mudah-mudahan dalam pengajian pada kesempatan ini Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya, dan juga memberikan ilmu yang barokah manfaat sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-Qur'an al-'azim wal hadis wa tafsir wa ghairiha. Allahumma ij'alna fusahatal lisan wa bilawatan fil kalam. Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'an wa fahman wa malan katsir min ladun hakimin alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengijabah doa kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan subuh ini tema yang akan kita bahas bersama yaitu urgensi bertaubat sebelum terlambat. Pentingnya taubat sebelum terlambat, karena ini sudah menjadi tema yang diberikan oleh DKM. Tentunya kita insya Allah sama-sama mengkaji ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini manusia yang sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan kepada kita semuanya atau diberikan potensi oleh Allah kepada kita manusia ini dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita semuanya manusia sama, memiliki potensi untuk berbuat fujur, berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak taat, wa taqwaha, dan juga kita diberikan potensi oleh Allah ketakwaan. Artinya manusia itu diberikan potensi oleh Allah untuk mau beribadah dan juga tidak mau beribadah. Allah ciptakan kita ini ada diberikan satu potensi untuk mau maksiat, ada juga mau bertaubat atau beribadah kepada Allah. Sehingga apabila ada manusia melakukan kesalahan, itu disebutnya manusiawi, karena memang manusia punya potensi. Apabila ada manusia yang melakukan kebenaran, itu juga manusiawi, karena sifat manusia seperti itu sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila ada orang yang berbuat dosa, tidak usah kita ngomong itu orang ngapain dia bikin dosa. Kenapa? Karena memang ada potensi untuk itu. Hanya saja apabila kita merasa berdosa, maka kita harus bertaubat. Lalu apa artinya taubat itu? Sebelum kepada tema yang diberikan di dalam pengajian ini, taubat. Taubat ini secara bahasa adalah kembali. Jadi kembali. Kembalinya maksudnya apa?
Kita ambil dulu analogi. Misalnya ada seseorang yang dia bermaksud tujuannya mau ke Jombang, mau ke Sudimara. Dari Perigi ini, saya dari Perigi ini mau pulang ke Rangkas naik kereta. Karena lagi banyak pikiran, lagi banyak yang harus direnungkan. Pas bawa motor, bawa mobil, belok di Jalan Mujahidin ini bukannya ke kanan malah ke kiri. Kalau ke kiri kemana nih berarti? Sampailah ke Cildug. Nyampe Cildug saya ingat, kan saya mau ke Rangkas lewat Sudimara, lewat Jombang. Kok kenapa ada di Cildug gini? Berarti saya salah. Karena lupa. Sampai Cildug harus bagaimana nih? Harus balik lagi. Harus balik lagi karena tujuannya itu tadi mau ke Sudimara. Ini ada di Cildug. Itulah kira-kira tobat. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan diciptakannya kita di dunia ini oleh Allah adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Bahasa simpelnya, kita disuruh oleh Allah di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di bumi ini, kata Allah. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Ternyata dalam hidup kita ini disuruh ibadah, disuruhnya kita suruh ibadah ini, kita justru malah maksiat. Sadar kita, astagfirullah, ini dosa ini. Maka ketika maksiat dia sadar bahwa itu kesalahan, maka dia kembali kemana? Ke tujuan utamanya hidup ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, ini tobat namanya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam tema ini pentingnya bertobat sebelum terlambat. Nah, ini memang ada kalanya tobat itu terlambat. Mari sama-sama kita kaji firman Allah surah At-Tahrim dari ayat 6 hingga ayat 8. Mudah-mudahan singkat tapi padat. Artinya mengena kepada tema yang kita bahas. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Maknahu wallahu a'lam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa itu diantaranya? Siapa Pak? Kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kita semuanya ini yang ada di sini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku ini fi'il amar, perintah dari Allah. Jaga anfusakum,
diri kalian semuanya, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian semuanya, naro, jangan sampai nanti masuk neraka. Dengan cara apa? Walaupun bahasanya kita bukan membahas ayat ini, kita bahasnya tobat, tapi sedikit kita singgung. Dengan cara apa menjaga diri kitanya dan keluarganya itu dari ancaman api neraka? Dengan cara kita bilhamli taatillah, dengan cara kita berperilaku dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita, tapi juga keluarga. Apabila misalnya kita tidak sholat, kamu sholat, diperintah oleh Allah, karena kalau tidak sholat nanti masuk neraka. Perintahkan juga murusobi bisolah, perintahkan anakmu dalam melaksanakan sholat walaupun masih kecil. Imam Ibnu Katsir menyitir ayat ini dengan hadis Rasulullah, apabila anak sudah sampai 7 tahun belum juga mau sholat, perintah. Sampai 10 tahun belum mau sholat juga, sabat supaya mau sholat. Lalu kemudian Allah sampaikan waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka itu, bahan bakarnya nih, suluhnya ini an-nasu wal hijarah, yaitu manusia dan juga batu. Bapak Ibu rahimakumullah, menarik ini bahan bakarnya neraka itu. Berarti yang duluan dibakar, berarti kan? Benar ya? Kalau kita mau bakar ayam, mau bakar ikan, yang duluan dinyalain itu suluhnya apa ikannya? Suluhnya ya? Nah, berarti yang lebih dulu merasakan panasnya ikannya apa suluhnya? Suluhnya. Mau nggak, silakan. Waquduhan nasu, nah bahan bakar api neraka artinya suluhnya yang akan duluan dibakar itu menyalakan neraka manusia. Na'udzubillah min alik. Manusia yang mana nih? Nah, kalau kita mengkaji kitab tafsir itu diantaranya ada ail kuffar, manusia yang kafir. Manusia yang kafir. Nah, kalau sampai situ doang kalimatnya manusia yang kafir, kita ini yang Islam apalagi pola pikirnya bahwa yang kafir itu non muslim ya kafir gitu ya, itu girang tuh, ala asik nih, nggak kena nih, nggak jadi suluh kan gitu ya. Sebentar, kita jelaskan dulu. Waquduhan nasu, manusia, wal hijarah, dan juga batu. Ada hikmahnya kenapa kok anas, manusia dan batu digandengkan ini, disandingkan ini bareng, manusia dan batu. Yuk kita gali hikmahnya. Satu, manusia dan batu ini ternyata ada persamaannya, terkadang tapi artinya ketika Allah sampaikan bahwa bahan bakar api neraka itu manusia dan batu, yaitu manusia yang mana? Manusia yang punya hati keras, sama dengan batu keras, bahkan lebih dari batu. Ada nggak ya? Ada nggak? Ada ya? Misalnya ini kan kadang-kadang begini, ada saking sakitnya hati dia, pokoknya 7 turunan aku tidak akan maafkan dia. Wah, mantap nggak tuh? Kan ada kadang-kadang begitu tuh ya, saking keras. Kenapa? Coba kita lihat, Allah memberikan analogi gambaran. Allah berfirman, "Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gitu ya. Kata Allah, seandainya Quran ini aku turunkan di gunung, Pak, yang udah pernah ke Mekah ini, gunung di Mekah ini batu apa tanah kelihatannya? Batu, ya kan? Ya orang sama dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia di kampung saya sono gunungnya ya enak, hijau gitu ya, tanah. Kalau di Mekah, masya Allah, itu batu. Allah gambarkan seandainya ini Quran aku turunkan ke batu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian,
kamu akan lihat itu batu hancur sehancur-hancurnya min khasyatillah, karena saking takutnya kepada Allah. Tapi manusia dibacain ayat ini nggak mempan-mempan, nggak hancur-hancur, satu ayat tetap aja nggak hancur. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu padu kamu semuanya di jalan Allah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Buktinya mah banyak ustadz dengan ustadz nggak akur, ada nggak? Kiai ini bikin kiai itu saling jelek-jelekin, ada nggak? Dihantam dengan satu ayat tetap aja masih tafarraq, masih bercerai-berai, masih bermusuhan, betul nggak? Tuh, kalau seandainya manusia ini kata Allah seperti gunung tadi itu, pas diturunkan ke gunung hancur itu batu, ini manusia diturunkan oleh Allah Quran ini kok nggak hancur-hancur, keras. Berarti ada kemungkinan manusia yang memiliki hati keras sama dengan batu, bahkan lebih dari batu. Nah, maka hikmah dari digandengkannya kalimat an-nasu wal hijarah ini, jangan-jangan yang menjadi suluh api neraka itu manusia yang memiliki hati keras sekeras batu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Selain itu hikmahnya kenapa Allah gambarkan suluhnya neraka itu batu. Kalau suluhnya cuman ya bambu gitu ya, kayaknya nyalanya juga nggak lama baranya, ya kan? Nah ini kalau kayu nih jadi arang, jadi abu juga nggak panas lagi, karena batu ini pakai batu bara ini, listrik bisa nyala, betul nggak? Di Suralaya sana ini turbinnya dinyalanya pakai batu bara. Walaupun sekarang ada wood pellet, kayu yang kemudian dikeringkan, dipres, kemudian keras, lebih keras dari batu, itu kayu bisa menyalakan listrik, bisa nyala. Saking panasnya itu batu. Artinya Allah memberikan gambaran jangan dianggap enteng, neraka itu luar biasa panasnya karena suluhnya juga dari batu. Lalu kemudian tenang aja katanya. Kalau nggak kuat panas ya kabur, lari. Tar dulu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Oh, jangan anggap enteng. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras juga kasar. Bukan, Pak, silahkan masuk. Pak, bukan begitu. Keras juga kasar. Lalu kemudian, walaupun dijaga malaikat kan diajak kedip aja begini, di neraka dikasih rokok gitu. Disogok artinya diajak cincai itu malaikat. Start dulu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu konsisten, tidak bisa disogok. Ya, kalau seandainya misalnya di dunia ini ada, katakanlah nerakanya dunia, dijaga misalnya oleh penjaganya, kan bisa jadi kita kedipin atau misalnya disumpel sedikit, kan ada cerita-cerita begitu, benar nggak Pak? Ada nggak beritanya penjara itu bisa keluar orang yang di penjara gara-gara disogok itu sipirnya, ada nggak? Di berita kan ada begitu. Di neraka akhirat mah nggak bisa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu tidak maksiat kepada Allah, dia selalu mengerjakan sesuai dengan aturan perintah Allah. Lalu kemudian ketika nanti terpaksa harus masuk ke dalam neraka, ayat berikutnya nih, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Tadi ayat 6-nya objeknya itu, sasarannya itu orang beriman. Tapi kenapa di ayat 7-nya ini ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Ayo, siapa tuh orang kafir di sini? Secara spesifik korelasi antara, hubungan antara ayat 7 dengan 6. Karena dalam ilmu kaidah tafsir itu harus dibahas juga
ilmu ada namanya korelasi ayat. Hubungan ayat satu dengan ayat lain, hubungan ayat sebelumnya dengan sesudahnya apa? Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir. Siapa itu? Orang-orang yang menutup dirinya, tidak mau dengar, tidak mau nurut dengan ayat 6 tadi. Ayat 6 tadi apa perintahnya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Perintah ayat 6-nya itu, jagalah diri kalian dan keluarga kalian jangan sampai masuk neraka. Enggak dijaga. Dengan cara apa menjaganya tadi? Dengan cara kita taat kepada Allah. Bahasa lainnya takwalah kepada Allah, nurutlah sama Allah, jangan maksiat. Disuruh begitu kita nggak melaksanakan, maka apabila nanti terpaksa harus masuk ke neraka, kata Allah, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir yang tidak nurut dengan perintah Allah di ayat 6 ini, la ta'tadzirul yaum, apabila kamu nanti masuk ke neraka, la ta'tadzirul yaum, maka jangan kamu menyampaikan uzur pada hari ini, kata Allah. Jangan menyampaikan alasan. Walaupun kamu hafal di dunia, misalnya kata Allah begini, kamu di dunia hafal ilahi las, hafal nggak Pak? Nah coba sama-sama, ilahi las tulil firdausi ahla wala alanaril jahimi fahabli taubatan wafir dhunubi fa innaka hafal, sering dengar itu. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Kan gitu ya? Nah sering kita ungkapkan itu. Ya Allah, dosa saya sebagaikan butiran pasir di pantai, tidak terhitung dosa. Ya Allah, saya enggak layak masuk surgamu ya Allah, tapi saya enggak sanggup, enggak kuat kalau saya harus masuk nerakamu ya Allah. La ta'tadirul yaum, kata Allah, hari ini kamu enggak berlaku lagi. Itu kalimat itu kata Allah. Dulu waktu masih di Bani Umar, silakan baca itu sebelum subuh, silakan ilahi lastul firdausi ahla, tahrim subuh, silakan, aku terima itu. Tapi hari ini la ta'tadirul yaum, kata Allah, hari ini mah enggak diterima, enggak ada artinya itu. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang tidak nurut kepada Allah, jaga diri kalian, keluarga kalian, enggak nurut, nanti kalau kalian masuk neraka, kata Allah, la ta'tadirul yaum, jangan menyampaikan uzur hari ini. Kenapa? Innama tujazzauna ma kuntum ta'malun, karena apa yang kamu dapatkan balasan ini sesuai dengan apa yang kamu kerjakan dulu, kata Allah. Bapak Ibu rahimahullah, ini kena dengan tema ini tadi, bertobat sebelum terlambat. Ternyata ada masanya tobat itu terlambat. Ini Allah luar biasa sayangnya kepada kita semuanya. Sesuai dengan fungsinya Quran ini sebagai petunjuk bagi kita, Allah memberikan petunjuk secara komprehensif di ayat ini, di surat ini. Dari ayat 6, ayat 7. Ya Allah, ya Rabb, kalau memang nanti saya kalau masuk neraka tidak bisa menyampaikan uzur, tidak menyampaikan alasan, tidak diterima alasan saya, maka bagaimana caranya ya Allah? Nah, ayat 8-nya Allah jawab,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang, kalau kita ngomongin ayat ini secara spesifik, ayat ini ngomongin wahai orang-orang yang percaya dengan ayat 7 tadi. Percaya apa? Percaya bahwa nanti kalau masuk neraka entar di sono tidak bisa menyampaikan alasan, tidak bisa menyampaikan uzur, ya Allah nggak kuat saya, ya Allah kuat saya, keluarin tolong ya Allah, nggak bisa. La ta'tadirul yaum, kata Allah. Percaya dengan kalimat itu, tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi saya garis bawahi, ternyata taubat itu ada masanya terlambat. Kapan? Selain nanti Rasulullah SAW sampaikan hadisnya, di mana Rasulullah menyampaikan Allah itu akan menerima taubat manusia sebelum rohnya itu ada di kerongkongan. Malam yughorghir, sebelum di sini. Juga Rasulullah SAW menyampaikan, kata Rasulullah, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala membuka tangannya, membuka kekuasaannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang melakukan dosa di siang hari. Di siang hari Allah juga buka kekuasaannya untuk menerima taubat hambanya yang melakukan kesalahan di malam hari, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sehingga nanti muncul matahari di sebelah barat. Ini nanti kita intip nih, munculnya matahari sebelah timur pada barat ntar. Kalau sebelah timur berarti masih ada kesempatan untuk tobat. Ada kalanya terlambat tobat ini. Nah, untuk itu hadirin rahimakumullah, sebelum terlambat, mari sama-sama kita bertobat. Lalu bagaimana caranya bertobat itu? Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini manusia. Manusia ini adalah makhluk sosial. Tidak hanya kita berhubungan dengan Allah, tapi juga ada kalanya kita berhubungan dengan sesama manusia. Betul? Oleh karenanya maka manusia ini secara garis besar semuanya manusia sama, memiliki dosa kepada dua. Yang pertama kepada Khalik, kepada Allah. Yang kedua kepada makhluk, kepada manusia. Betul nggak Pak? Kepada jin atau setan punya dosa nggak kita? Hah? Kepada setan punya dosa nggak? Kadang-kadang kita nyalahin setan, gara-gara setan gua nih jadi begini, kan? Tapi ini secara umum, manusia itu punya dosa kepada dua. Satu kepada Khalik, Allah, dan juga kepada sesama manusia. Qalal ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Ulama menyampaikan taubat itu hukumnya wajib kepada setiap manusia yang punya dosa. Yang berdosa doang nih, yang gak punya dosa mah gak wajib. Lalu kemudian fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Oh, ternyata pengen diampuni dosa itu, tobat itu, kalau tobatan nasuha itu punya syarat. Apabila dosanya terkait hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak ada kaitan dengan sesama anak Adam, dengan sesama manusia, falaha salah satu syurutin, itu cukup 3 syaratnya. Kalau dosanya hanya kita kepada Allah. Apa saja? Ayyuqli'a 'anil maksiyah. Yang pertama, kalau ingin diterima tobatnya, maka dia harus cabut diri, berhenti dari perbuatan maksiat. Tadi contoh tadi saya sampai Cilduk. Kok sampai Cilduk, ini kan tujuannya mau ke sono, kok ini ke sini? Sadar balik lagi. Kita pas gitu melaksanakan kesalahan misalnya,
ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah, ini dosa ini. Maka ketika sadar itu berhenti, cabut diri, jangan berbuat dosa lah. Jangan ini mah, ini dosa ya, tapi tanggung nah itu yang nggak boleh. Berhenti dari perbuatan dosa kalau kita sadar bahwa ini dosa. Lalu kemudian wasani ayandama ala fi'liha. Yang kedua, bukan hanya berhenti, tapi kita menyesali. Ya Allah, nyesal banget dah, saya ini berbuat ini, ya Allah, nyesal banget. Ada di hati penyesalan, bukan dosa dikit ini. Misal ini mah ya. Misalnya ada orang mencurinya cuma mencuri sendal doang, misalnya. Lalu kemudian dia sadar, ini dosa saya nyuri sendal ya. Allah, orang juga mencuri pabriknya, gua baru sendal doang. Itu nggak boleh itu. Sekecil apapun tetap harus ada penyesalan. Ada orang mencuri duit misalnya 1.000, gua cuma 1.000 doang. Orang mana korupsi sampai miliaran. Jangan begitu. Tetap kalau kita sadar bahwa ini dosa, mencuri ini dosa, walaupun 1.000, itu nyesal. Ya Allah, nyesal, saya tidak akan buat lagi. Itu syaratnya yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, wasalisu ayazima alla ya'uda ilaiha abada. Yang ketiganya, ya Allah, pokoknya saya tidak akan pernah lagi melakukan dosa seperti itu lagi. Nah, yang ketiga berarti apa? Azam, niat di hati untuk tidak mengulang lagi perbuatan dosa. Kalau dosanya kita kepada Allah. Lalu kemudian fa'in fuqida ahadu salasati lam tasih taubatuhu. Kalau seandainya salah satu di antara 3 ini kata ulama tidak terpenuhi, maka lam tasih sholat taubatuhu, tidak sah taubatnya. Kata ulama, artinya 3-tiganya, 1 berhenti, 2 nyesel, 3 niat untuk tidak mengulang lagi. Insya Allah itu sah. Artinya tobatnya tobatan nasuha. Lalu kemudian kan tadi manusia itu kadang-kadang kita berhubungan dengan sesama, ada dosa kita dengan kita. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'atun. Apabila dosanya ada kaitannya kita dengan kita, maka syarat diterimanya tobat ada 4. Apa saja itu? Apabila yang 3-nya tadi dipenuhi, maka yang keempatnya, yang terakhirnya, kita harus minta ampun, minta tobat, minta maaf, minta halalnya kepada orang yang pernah, misalnya kita pernah mukul si Ano, Bang, mohon maaf ya, saya kemarin pernah mukul abang, gitu. Atau misalnya kaitannya dengan wa in kana had, apabila misalkan ada dosa yang lain dengan cara kita menyakiti orang lain misalnya, atau kita gibah misalnya. Gibah itu apa? Ngomongin orang ya. Nah, ini apalagi musim pemilu ini rame banget di WA juga, ngomongin orang, ngejelekin orang. Benar nggak Pak? Ini lagi ngobrol, ngejelekin ono, ngejelekin ini, nomor 1 jelek, nomor 2 jelek, nomor 3 jelek, kata masing-masing pendukungnya. Ini kan ghibah sama. Lalu kemudian bagaimana dengan ghibah? Wa in kana ghibatan istihallahu minha. Kalau kaitannya dengan dosanya ghibah, kita harus minta halalnya kepada orang yang kita ghibahi. Misalnya, Bang, mohon maaf ya, kemarin saya pernah ngomongin abang itu. Tuh, itu harus begitu. Lalu kemudian atau kaitannya dengan apa? Dengan harta misalnya. Ya tadi pernah nyolong misalnya ya, waktu kecil dulu pernah nyolong mangga tetangga misalnya. Atau udah gede, udah punya istri, istrinya ngidam. Bang, ini anak nih berteriak pengen mangga. Pas ngelihat tetangga punya mangga, langsung petik aja itu mangga. Nggak bilang-bilang lagi. Nah, pas sadar, ya Allah, waktu itu aku nyuri mangga si bapak ini. Maka dia harus minta halalnya, minta maaf, minta dihalalkan. Kalau tidak melakukan itu, maka tidak sah tobatnya. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuni apabila dosa sesama kita belum saling diampuni, belum saling memaafkan.
Bagaimana Ustaz? Misalnya nih saya datang ke si Anu, pas nyampe situ minta maaf ya Bang ya, dia nggak mau maafin, ngomongnya begini, pokoknya 7 turunan aku tidak akan maafin kamu, misalnya begitu. Saya udah minta maaf, itu urusan dia dengan Allah, yang penting urusan kita dengan Allah selesai. Ada yang begitu Pak? Kadang-kadang kan ada begitu, yang begitu tuh. Kalau saya kira-kira bagaimana ya, saya udah minta maaf sama dia, saya minta halalnya sama dia, dia diem baik, orang jawab-jawab, kayaknya nggak mau maafin saya. Nggak apa-apa, bukan urusan kita itu, urusan Allah. Yang penting kita hakul adaminya udah disampaikan, minta maaf, hakullahnya kita mohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Insya Allah. Nah, lakukan itu kapan? Apabila kita melakukan dosa. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata walaupun kita bertobat dari dosa kesalahan kita ini, keuntungannya bukan untuk Allah, ternyata keuntungannya untuk kita sendiri. Kata Allah, wa tubu ilallahi, tobatlah kepada Allah jami'an ayyuhal mu'minun, kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, dengan tobat itu mudah-mudahan kalian semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal. Sehingga Allah berfirman begini, berarti tobat itu ada manfaatnya. Di antara manfaatnya kita akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan. Betul nggak kira-kira Pak? Coba kalau kita ngomongin akhirat masih terlalu jauh. Di dunia saja, misalnya ada si A dengan si B, tetanggaan. Dulu si A si B ini baik, jangankan lewat, ini punya makanan apa aja selalu saling berbagi. Pas gitu bentrok nih, nggak akur nih. Yang tadinya biasa lewat ke situ, karena ini benci sama orang ini, saling benci, kira-kira lewat ke situ nggak? Pasti, jangan ada dia di depan rumahnya, nah aku belok dah. Akhirnya pasti belok jalan shot. Betul? Ada kalanya begitu. Yang tadinya saling ngasih, ini walaupun dia kecium dari rumah kita, bau durian ini, kayaknya dia durian tetangga nih. Jangankan ngasih, nyiumnya doang kita bau, iya kan? Tapi kalau kita udah maaf-maafan, Bang, mohon maaf ya, kemarin saya berdosa, saya punya salah. Maaf-maafan tuh, udah saling tobat menghalalkan, udah maaf-maafan, udah peluk-pelukan. Untung nggak kira-kira tuh? Yang tadinya belok sono beloknya jalannya, ini mah sekarang jangan-jangan mudah-mudahan ada dia di depan rumahnya nih. Gua mau minta apa kayak gitu. Karena udah baikan. Besoknya saling ngasih lagi. Untung nggak tuh? Untung. Itu bukti di dunia. Apalagi nanti di akhirat janji Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang at-taibin, ahli-ahli taubat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena udah 5:30 lewat ini. Ini temanya tadi, taubat sebelum terlambat. Simpelnya Bapak Ibu rahimakumullah, taubat itu hukumnya wajib. Lalu kemudian kapan lakukannya? Sebelum roh itu, nyawa itu di tenggorokan, kemudian sebelum matahari terbitnya dari sebelah barat, atau sebelum nanti terjadi kiamat, sebelum nanti di akhirat masuk neraka, yaitu ketika saat ini kita masih di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Legowo yang punya salah, kita mengakui kesalahan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada sesama. Mudah-mudahan orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita sakiti, diberikan legowo hatinya mau memaafkan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang benarnya dari Allah mudah-mudahan bermanfaat, yang salahnya mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya,
minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.